Dek, kena muka dek. Baik ya anak domba. Tadi pertanyaan anak domba adalah kenapa di dalam kitab yang dianggap Tanakh oleh orang-orang Yahudi tidak ada Tuhan bernama Allah, hanya ada Tuhan bernama Yahweh. Baik, Bunda jawab. Pertama, itu bukan Taurat ya anak domba ya. Itu Taurat menurut Yahudi. Itu Taurat menurut Kristen, tapi bukan Taurat yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena memang tidak lagi ditemukan teks asli kitab yang ditulis oleh Musa ataupun loh batu yang diturunkan kepada Musa. Sudah tidak ada autografnya dan sudah tidak ada original bahasa dan original teksnya. Yang ada apa? Yang ada adalah versi terjemahan yang diterjemahkan lalu direkonstruksi di abad ke-10 menggunakan bahasa Ibrani yang kita nggak tahu apakah diksinya tepat seperti itu atau tidak, dan diklaim sebagai kitab Taurat dari Tuhan. Itu ya. Jadi Tuhan YHWH itu bukan menurut Musa, tapi menurut penulis kitab kalian yang kita tidak tahu siapa namanya, yang mengklaim bahwa itu adalah Musa. Padahal itu kita tidak bisa buktikan secara ilmiah bahwa itu betul-betul catatan Musa. Kenapa? Karena sudah tidak ada original teksnya dan tidak ada lagi autografnya. Ya, kitab kalian itu di abad ketiga sebelum Masehi, ya 3 abad sebelum Masehi, di zaman Raja Ptolemy, legendanya, ingat nih, ucapan saya ini harus dimaknai secara diksi bahasa Indonesia ya. Legendanya. Kenapa saya katakan legenda? Karena ini tidak ada bukti empiriknya. Tidak ada bukti empirik bahwa Raja Ptolemy pernah mengadakan sebuah rekonstruksi ulang sebuah kitab yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Tidak ada. Itu dari mulut ke mulut, dari catatan-catatan orang yang tidak secara ilmiah bisa kita buktikan bukti-bukti konkret bahwa itu pernah terjadi. Ya, di abad ketiga sebelum Masehi, Raja Ptolemy. Nah, Ptolemy Raja Mesir waktu itu karena Yahudi sudah berdiaspora, maka kemudian menggunakan bahasa Yunani. Nah, maka muncul banyak pertanyaan dari versi terjemahan Septuaginta ini. Pertama, bagaimana cara membuktikan bahwa yang menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu betul-betul seorang rabi Yahudi, bukan orang awam, penipu, pendusta yang bisa membuat kitab untuk raja yang bisa kemudian mengikuti doktrin rajanya, yang pada waktu itu adalah Mesir, Mesopotamia, kemudian Yunani itu terbiasa dengan penyembahan pagan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari mana kita bisa membuktikan bahwa terjemahan Tanakh asli by Musa yang dihafalkan oleh orang-orang Yahudi itu betul-betul tek sesuai dengan kaidah bahasa yang tidak berubah sama sekali. Kenapa? Di zaman tahun 2026 ini saja dengan metode komputerisasi, bayangkan baik-baik ya, metode komputerisasi yang nggak bisa kita dustai, 6.000 kesalahan terjemahan Bible itu diakui oleh Yonatan Purnomo. Apalagi di zaman dulu yang tidak ada komputer yang bisa memvalidasi terjemahan. Kita nggak bisa cross check dengan cepat. Harus butuh waktu sekian ratus tahun untuk mengkoreksi. Jadi tidak bisa kita percaya ucapan dalam kitab yang kalian pegang, yang kalian klaim sebagai Taurat itu, yang sebenarnya esensinya adalah catatan karangan manusia yang tidak jelas. Tidak jelas secara epistemologik. Tidak bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Nggak bisa dijawab. Nggak ada bukti empiriknya. No empirical. Gitulah. Ya. Seperti itu. Jadi, kenapa tidak ada nama Tuhan di dalam kitab kalian? Karena kitab kalian itu bukan firman Tuhan. Nah, itu jawaban konkretnya ya. Seperti itu. Oke, baik ya Bunda ya. Lalu menurut Bunda, firman Tuhan ini kan diturunkan secara bertahap kurang lebih 25 tahun kepada Nabi Muhammad ya. Benar Bunda? Benar anak domba. Oke, benar ya. Yang saya pertanyakan di sini Bunda ya, karena Alkitab kami sudah lengkap ketika tahun 325 Masehi itu sudah dibakukan ya. Jadi sebelum jauh-jauh hari sebelum adanya Nabi Muhammad
itu Alkitab kami sudah dipatenkan. Itu melalui Ini konsil. kitab paten berarti. Ini kitab yang dipatenkan manusia ya, bukan kitab dari Tuhan ya. Kami akui Alkitab itu dipatenkan oleh manusia ya. Oh iya iya. Kami akui. Ya ya. Ya. Boleh tuh nih. Oke. Yang jadi masalahnya gini ya. Tunggu. Tunggu. Bisa nggak ulang lagi ucapannya? Saya mau rekam boleh? Ya. Saya mau rekam bentar. Saya mau rekam dulu sebentar, rekaman 1 menit aja, nggak lama-lama ya. Saya mau paten. Saya mau paten. Bentar. Sebentar. Ulangi lagi ucapannya. Bentar, saudaraku. Ya. Saudaraku, Kristen agamanya ya? Iya. Agamanya Kristen. Oke. Tadi mengakui bahwa kitab kalian itu adalah kitab yang dipatenkan oleh manusia, betul? Iya. Alkitab kami dipatenkan oleh manusia. Ditulis juga Apa oleh maksud manusia. dipatenkan itu? Enggak, saya nggak nanya ditulis. Apa yang dimaksud dengan dipatenkan itu? Maksudnya ditentukan mana kitab suci mana bukan ya? Ya, maksudku dirangkum ya, dirangkum. Oh, dirangkumnya sama manusia gitu. Jadi yang menentukan bahwa ini firman Tuhan, ini bukan, itu manusia. Oke. Terima kasih jawabannya orang Kristen ya. Terima kasih. Saya matikan dulu rekamannya. Oke. Oke, matikan dulu. Lanjut. Ini ya. Iya. Oke, yang saya pertanyakan gini, kalau memang Al-Quran memang benar-benar ada firman Tuhan, kenapa mushaf-mushaf itu banyak dibakar oleh zaman ketika Quran itu mulai dikumpulkan dan mulai dijadikan kitab oleh zaman Utsman ya, kalau tidak salah. Silakan jawab. Nanti saya luruskan, nanti saya ceritakan pertanyaan aja biar saya tahu di mana kesalahan pahamnya ya. Saya akan menunjukkan kesalahan pahamnya. Yang penting ngomong aja dulu, nanti saya catat poin-poin kesalahpahamannya ya. Kenapa kalau menurut Bunda Quran itu adalah firman murni dari Allah? Kenapa dimakan kambing pertama? Kenapa banyak mushaf itu dibakar di zaman Utsman? Pengumpulan mushaf-mushaf itu banyak yang dibakar dan itu catatan sejarah, Bunda. Oke. Baru bertanya ya, bukan menjelaskan sesuatu yang keliru ke saya. Saya kan mendengarkan Anda ngomong supaya tahu. Iya, oke, baik. Itu pertanyaannya ya. Semua pertanyaan Anda adalah kesalah dalam memahami. Ya, salah paham. Salah memahami yang pertama, bahwa ya tidak ada yang namanya firman dimakan kambing. Yang ada adalah catatan-catatan. Bukan firman, tapi catatan-catatan. Firman dari kata firman, bahasa Persia, dekret atau keputusan dari atasan orang tertinggi di Persia, digunakan oleh bahasa Indonesia menjuantahkan istilah untuk perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan tidak bisa dimakan kambing, bro. Ya, perkataan, sekali lagi saya tekankan, yang namanya perkataan Tuhan tidak bisa dimakan kambing, tapi yang bisa dimakan kambing adalah media untuk menulis firman Tuhan. Jangankan dimakan kambing, dibakar bisa, dilempar bisa, ya, dipijak Sofiatul pernah loh, ya, bahkan dipijak Sofiatul pernah. Nah, jadi yang dimakan kambing itu adalah media yang bertuliskan firman Tuhan. Itu yang perlu. Itu saya luruskan kesalahpahamannya. Yang kedua, dengarkan, belum selesai ya. Di sini Bunda Gembala menginjili, mencerdaskan anak-anak domba supaya jadi manusia, bukan jadi domba terus ya. Nah, yang kedua, perlu kalian pahami, Al-Quran itu kalam ilahi, bukan perkataan Nabi. Nabi kami dipakai untuk mengeluarkan kalam ilahi dan mengajarkannya kepada umatnya, karena tradisi agama-agama zaman dahulu memang seperti itu. Ya, saya buktikan bahwa tradisi agama samawi itu menggunakan malaikat dan nabi untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya akan bacakan beberapa ayat di dalam bahkan kitab karangan manusia yang diklaim kitab Tanakh itu juga menuliskan begitu. Taruhlah kita nggak percaya dengan kitab itu, tapi kalian sebagai Kristen aneh kalau kalian nggak percaya. Walaupun kitab itu sudah karangan manusia dan terdistorsi,
Saya masih percaya ada kebenaran di dalamnya. Kenapa? Kitab kalian itu kitab yang bercampur ajaran yang benar dengan ajaran yang tidak benar. Saya bacakan ya. Dalam kitab Zakaria pasal 1 ayat 1. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekhia bin Edo. Zakaria pasal 1 nomor 6. Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Artinya Tuhan kalau mau ngajarin orang itu pakai mulut nabi. Dan ini sangat eksplisit dalam Ulangan 18:18 di mana dikatakan firman Tuhan diletakkan di mulut para nabi. Apa maksudnya itu? Bahasa Indonesia sangat jelas dan mudah dipahami, jangan dipelintir. Ketika Tuhan menggunakan lisannya, bibirnya para nabi untuk berfirman, bukan berarti nabi itu jadi Tuhan. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad dapat firman melalui malaikat Jibril yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi Muhammad menghafalkannya. Setelah Nabi Muhammad menghafalkannya, maka kemudian Nabi Muhammad mengajarkannya. Nabi Muhammad mengajarkannya bukan di zaman Utsman Al-Quran dikumpulkan, tetapi di zaman Abu Bakar tidak lama setelah Nabi wafat, setelah adanya perang Yamamah. Pada saat itu belum ada kebutuhan untuk memushafkan, yang ada hanyalah suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran-lembaran tulisan firman Allah yang dituliskan oleh para penulis wahyu, diantaranya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Sabit. Kenapa mereka punya suhuf? Karena Rasul kami mengajarkan, ikatlah pengetahuan itu dengan ditulis. Ya, ikatlah pengetahuan itu dengan ditulis. Di zaman Rasulullah SAW masih mendengarkan wahyu, Rasulullah melarang mencatat apapun kecuali Quran, supaya tidak bercampur seperti yang terjadi di kitab kalian. Perkataan orang bercampur dengan perkataan Tuhan. Nah, maka Al-Quran itu betul-betul original, dijaga oleh lafazan, hafalan, dan juga tekstual yang tertulis. Nah, pada saat di zaman Abu Bakar Siddiq terjadi pengumpulan Quran yang diketuai panitianya oleh Zaid bin Sabit yang adalah penulis wahyu di zaman Rasulullah. Maka orang yang dipercaya Rasulullah menuliskan wahyu di zaman beliau hidup, juga mengumpulkan Quran yang dihafal dan tertulis, juga adalah orang yang sama. Di zaman Abu Bakar tidak lama ketika Rasulullah selesai wafat. Kenapa setelah Rasulullah wafat baru bisa dimushaf? Logikanya adalah pada waktu Rasulullah belum wafat, wahyu terus turun. Kalau dimushafkan pada waktu itu tentu belum lengkap. Setelah wahyu terakhir turun, Rasulullah tidak lama kemudian wafat. Maka setelah Rasulullah wafat, make sense, boleh dikitabkan semuanya lengkap di zaman Abu Bakar Siddiq. Di zaman Abu Bakar Siddiq, teks pertama, autograf pertama yang dituliskan itu disimpan oleh Hafsah, istri Rasulullah yang adalah anaknya Umar. Kenapa? Umar kemudian menjadi khalifah setelah sepeninggalnya Abu Bakar. Ketika beliau menjadi khalifah, dokumen penting tentu beliau yang menjaganya. Abu Bakar cuma 2 tahun menjadi khalifah. Setelah itu wafat, kemudian digantikan oleh Umar Ibnu Khattab. Umar Ibnu Khattab 10 tahun menjadi khalifah. Setelah itu diganti oleh Utsman. Artinya di zaman Utsman baru kemudian disalin kembali dengan yang tadi mushaf di zaman Abu Bakar menjadi patokan salinannya. Yang memvalidasi salinannya itu betul siapa? Orang-orang yang hidup di zaman itu, yang adalah penulisnya sendiri bernama Zaid bin Sabit. Zaman Abu Bakar Zaid yang menulis, zaman Utsman Zaid juga yang menjadi penulisnya. Maka ini sangat terverifikasi, tervalidasi oleh orang yang sama. Tidak ada mungkin bisa dirubah. Kenapa? Pada waktu itu yang memantau ada Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Ingat, Ibnu Mas'ud adalah orang yang tegas. Ketika beliau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan beliau ucapkan. Polemik yang muncul membuktikan bahwa Al-Quran begitu ditulis tidak mungkin diintervensi begitu saja oleh Utsman. Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa tidaklah Utsman membakar semua suhuf-suhuf para sahabat supaya tidak terjadi persengketaan. Itu atas seizin para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib. Begitu caranya Al-Quran terjaga. Bukan dipatenkan oleh orang yang gak jelas entah siapa, yang datang dari mana 300 tahun kemudian. Bukan. Bayangkan,
Al-Quran yang dibukukan kembali oleh Utsman, jarak hidupnya Nabi dengan Quran yang dibukukan oleh Utsman hanya 13 tahun. Bagaimana dengan kitab kalian? Konon katanya kitab kalian ditulis 40 tahun setelah Yesus mati. Ya, bayangkan 40 tahun bro. Itu yang nulis sudah tua-tua bangka bro. Kalian pikir bisa itu terjaga pikirannya? Oh kan ada Tuhan Roh Kudus. Itu imani. Imani saja itu. Sementara secara ilmiah Quran bisa dijelaskan transmisinya. Sangat terverifikasi. Metode komputerisasi aja kalah. Kenapa? Metode komputerisasi tidak mengenal hafalan. Bahkan kalian tahu blockchain. Hampir seperti itulah penjagaan Quran. Kenapa? Kalau kita lihat blockchain, semakin lama data terkumpul, semakin banyak yang mematenkan. Begitu juga Quran. Pertama dihafalkan hanya 1 orang, kemudian dihafalkan 5 orang. 5 orang mengajarkan hafalannya ke 10 orang. Bayangkan 5 kali 10 sudah 50 orang. Masa? 1 minggu 50 orang menghafal. Minggu ke depan sudah 500 orang. Minggu besoknya sampai detik ini. Berapa juta manusia di bumi ini yang telah menghafalkan Quran? Kalian pikir mudah merubah-rubah Quran? 1 huruf saja, jangankan 1 huruf. Panjang pendeknya saja kalian salah, dikepak sama guru ngaji kalian, tahu? Nah, inilah penjagaan Quran, ya. Panjang pendek saja salah kalau ngomong ngaji, dipukul pakai sapu lidi. Ya. Nggak ada ceritanya suka-suka bapak moyang kalian baca Quran. Nah, itulah penjagaan Quran yang lebih tinggi daripada blockchain, menggunakan otak manusia yang membuat otaknya komputer. Seperti itu. Nah, jadi ingat ya, poin yang harus Anda pahami, kitab kalian itu bukan firman Tuhan, tapi kitab yang diklaim sebagai firman Tuhan yang tidak terbukti secara ilmiah bahwa itu firman Tuhan. Hanya diyakini saja, turun-temurun. Tapi sudah banyak para ahli yang membantah bahwa itu firman Tuhan. Banyak para ahli bahkan dari Kristen sendiri termasuk Bart Ehrman mengakui bahwa itu kitab campuran yang diklaim sebagai kitab suci. Kalau Quran, kami bisa buktikan bahwa dia kalam ilahi menggunakan rasional dan fakta empirik yang bisa kita buktikan pada saat sekarang ini. Detik ini pun kita bisa buktikan. Seperti itu bro. Pertanyaan selanjutnya, 1 SKS saya kasih Anda loh. Saya 1 SKS itu berbulan-bulan di kampus. Anda cuma saya kasih waktu 20 menit untuk memahaminya. Oke? Lanjut dulu Mika, saya mau ambil laundry dulu ya. Oke, kita sambut Lanjut dulu. dulu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Bang Adiansa ambil alih dulu karena ini bicara Quran dan Bible ya, saya ambil laundry dulu ya. Ya, Bang Ari, lanjut. Assalamualaikum teman-teman muslim semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, kalau bisa di on cam Bang Ardi, soalnya ini mukanya nggak kelihatan. Bisa, boleh. On cam ya. Antirung kacanya nih, baru kelihatan. Masya Allah gantengnya. Nah, kalau gitu kan ganteng itu. Wah, matanya kabur. Kabur dia. Ini Tante Mika udah balik ke atau masih di kota tempat antum belajar? Udah balik, Bang. Sekarang lagi di Batam. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Berapa bulan di kota yang itu? Sebulan, rencana habis ini mau nyambung lagi ngambil 2 bulan. Oh, balik lagi di situ. Mantap. Ambil bahasa Arab sama bahasa Arab diutamain insyaallah sebulan. Oh, bahasa Arabnya ya. Oke. Sip. Mantap. Insyaallah mudah-mudahan Bang niat nawaitu Allah permudah semuanya. Ya alhamdulillah Bang ya. Amin. Bang ya. Jadi umur ini tidak membatasi kita untuk belajar ya, itu pertama. Yang kedua nawaitu. Kalau kita niatnya karena Allah, aku lihat hasilnya Bang Ardi ya. Ketika aku di sana satu kelas itu ada sekitar 32 orang. Aku yang paling tua sendiri, yang lainnya umurnya 25, 33, aku hampir 40. Alhamdulillah nilai tertinggi aku sendiri Bang. Alhamdulillah. Jadi di situ aku berpikir bahwa nawaitu niat tadi karena Allah permudah kita untuk belajar. Niat yang penting niat tadi. Nah, nawaitu kita tadi yang utamanya. Jadi nggak tergantung dengan umur, nggak tergantung dengan IQ kita. Nawaitu kita tadi Allah mempermudah semuanya. Aku udah merasakan itu sendiri.
Masya Allah, luar biasa ya. Usia itu tidak menghalangi seseorang untuk belajar. Mantap. Iya betul. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau bertanya atau mau ditanya. Tadi saya lihat di bawah itu sebenarnya teman-teman itu banyak sekali teman-teman Kristen di bawah. Tapi pertanyaannya, kenapa kok mereka beraninya cuma typing, nggak berani naik? Kenapa? Karena kitab mereka terjemahan bang, jadi diterjemahkan dulu typingannya baru mereka berani naik. Kalau nggak berani naik. Silakan lah teman-teman muslim yang lain. Oke. Silakan Kristen di bawah, silakan naik ya. Jadi inilah yang disampaikan Uni Rifa tadi semuanya betul ya. Nah ini secara logika aja kita buka. Kalaulah seandainya kitab suci seluruh dunia ini hancur atau hilang atau musnah, didatangkan dikena namanya natural disaster ya, atau bencana alam. Kalau kami umat Islam itu sangat gampang untuk menimbulkan lagi kitab suci kami, mengadakan lagi kitab suci kami. Banyaknya penghafalan baik dari Amerika, baik dari Arab, baik dari Indonesia, negara-negara lain banyak penghafal Al-Quran. Nah, kalau Kristen, oh iya bang, kalau Kristen seandainya kitab suci kalian musnah, nggak ada lagi, kalian referensinya dari mana kalian dapat lagi? Pasti dari umat Islam, karena umat Islam yang banyak menghafal Bible kalian. Pertama, kalau kalian butuh referensi, minta sama saya akan kasih satu ayat pertama, yaitu marilah memuaskan birahi hingga pagi hari menikmati asmara. Itu akan saya berikan pertama kali. Ya, referensi yang pertama, silakan Nabi. Ya karena seperti yang disampaikan Uni Diva tadi, Al-Quran itu untuk menjaga, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menjaga Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala ini menjaga Al-Qur'an ini melibatkan makhluknya ya teman-teman ya. Karena salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu ada kata kami di situ. Kami itu ada dua definisi ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu kami ada dua definisi. Definisi pertama, kami itu adalah ta'zim untuk Allah sendiri, plural of majesty. Yang kedua, kami itu Allah melibatkan makhluknya di situ. Nah, ketika inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang menjaganya, maka Allah memberikan hafalan-hafalan kepada para setiap hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya masing-masing. Dan kemudian dari hafalan-hafalan tersebut Allah tanamkan sehingga tidak mudah lupa. Jadi makanya betul kata Tante Mika barusan, misal Al-Quran, maksud Al-Quran ini adalah misal buku atau kertas yang digunakan untuk menulis Al-Quran ini dihapuskan atau dibakar sampai habis, maka Al-Quran tidak akan lenyap dari dunia ini. Nggak akan. Kenapa? Karena masih banyak hafiz-hafiz Quran gitu loh. Gitu. Bahkan kalau mau dicocokkan dengan apa yang tertulis hafiz Quran, dicocokkan dengan manuskrip yang sekarang kita simpan, kita punya manuskrip Quran dari abad ke-7 gitu kan. Ya, 1 abad dengan Rasulullah gitu kan. 1 abad dengan penyampai firman-Nya, penerima firman-Nya, maka tidak ada orang yang bisa bantah itu. Nggak ada. Tapi kalau kita bahas Bible, waduh, berat. Kalau misal seluruh Bible dihapuskan di seluruh dunia, ya, terus kemudian website yang ada di internet maupun di Play Store dihapus semua Bible itu, misal, ya, nggak punya kitab kalian. Itu fakta yang memang terjadi dan memang harus diterima seperti itu. Jadi secara ilmiah tidak ada kitab selain Al-Quran yang bisa dianggap kitab suci saat ini ya, secara ilmiah, kecuali Al-Quran. Itu nggak bisa
selain Al-Quran, misal kitab-kitab yang lain, ya hanya bisa dianggap kitab suci secara keimanan. Kalau secara ilmiah nggak bisa. Itu aja dari saya, Dinda Greg. Saya dianggap penipu tadi katanya. Silakan yang menganggap saya menipu naik aja ke atas. Naik aja ke atas. Silakan naik. Buktikan aja gitu loh. Oke, halo Bang Karola. Halo, selamat siang. Siang. Oke. Mau bertanya atau gimana Bang? Mau diskusi? Saya tidak kelihatan di sini. Oh, harus open cam sepertinya. Oh iya, Jadi, oke. ini terdengar suara pertanyaan. Al-Maidah 48. Iya, kenapa Bang? Mengenai berlomba-lomba dalam perbuatan baik, berlomba-lomba dalam berbuat baik. Jadi berbuat kebaikan itu kepada batasannya, apakah ada batasannya atau sebenarnya luas maksudnya atau Ini arahnya? maksudnya gimana maksudnya? Apa yang dimaksud gimana maksudnya? Jadi dalam Al-Maidah 48 itu terjemahan di terakhirnya ada diterjemahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa emang? Supaya orang berlomba dalam kebaikan. Iya, Apapun betul. latar belakangnya sepertinya. Nah, terus? Arah perbuatan baik itu kepada siapa saja atau apakah ada batasannya untuk berbuat baik itu? Ya, yang jelas baik dan tidak, benar dan tidak, itu ada aturan. Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat 48, kalau Anda baca sebelumnya, maka kami berikan aturan dan jalan yang terang. Tuh Allah tegaskan di situ. Coba dibaca di sebelumnya. Itu ayat yang sama ya, tetapi di kalimat sebelumnya. Di situ Allah terangkan bahwasanya kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi udah jelas. Jadi udah jelas diberikan aturannya di situ, Bang. Jadi tolak ukur baik dan tidak, tolak ukur benar dan salah itu tetap tolak ukurnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bang. Oke. Kalau saya boleh nanya, enggak? Siapa ini? Saya Samson. Oh ya, silakan, Bang Samson. Anda bertanya atau mau Boleh, menggurui kami? Coba saya Enggak. tanya dulu. Saya mau nanya, bukan menggurui. Berarti bukan untuk menggurui kan? Ya, enggak. Oh ya, Saya silakan. mau nanya gitu. Menurut Islam, Allah itu siapa sih? Kalau cuma pertanyaan begitu, Bang. Ya, Ini jawab saran aja. saya. Iya, saya jawab ya. Kalau saran saya begitu, Bang. Saya jawab secara implisit dulu baru eksplisit ya. Anda diem Nggak sekarang usah. ya. Oh, diem dulu, hak saya dong menjawab dong, gimana sih? Saya jawab secara implisit dulu baru secara Ya eksplisit nanti satu-satunya ya. enggak? Satu-satunya enggak gitu. Ya sabar dulu, katanya mau dijawab. Bro, kalau mau ngajarin kami boleh, tapi harus punya kapabilitas. Tapi kalau mau mendengarkan jawaban kami, dengar, Kalau- jangan ganggu. Itu aja sudah pasti bingung kalian gitu. Iya, Loh, kok bingung, udah. orang kamu nggak ngasih kami kesempatan jawab? Diam dulu, yang bingung tuh kalian ya. Biar ya, kami saya ngejawab, tanya, biar saya Bang tanya. Ardian saya jawab. Oke. Aduh, saya udah bilang dari tadi kalau Kristen nggak punya adab saya maklum, nggak punya akal saya maklum. Tapi tolonglah jangan saya menghardik Tuhan dalam dirimu loh. Kan Kristen itu ngaku, Pak. gini, Kristen itu kan mengaku di dalam dirinya ada Tuhan. Nah kalau Tuhan kalian kami hardik, nanti kalian harus malu loh. Ya, Wah, tolong ya, kita kita kan sama-sama menghargai, hargai Tuhanmu di sini ya. Ya, lanjut Bang Ardian. Ya, saya kau diam jelaskan. dulu. Saya akan menjawab melalui dua jawaban. Yang pertama secara implisit, yang kedua secara eksplisit. Ya hak saya dong, gitu loh. Oke, kau diam dulu Samson, karena di sini segala kuasa telah diberikan kepadaku, gitu. Bisa aja saya kirim kau ke neraka sekarang juga bisa. Tapi kita pertahankan dulu kau di sini ya kan. Oke, saya akan jawab secara implisit dulu, dan implisit saya ini bentuknya satir ya Unirifa. Bentuknya satir. Jadi begini. Dulu pada saat saya masih kecil Unirifa, ayah dan ibu saya itu khawatir kalau saya ini jadi bodoh Unirifa. Saking khawatirnya,
maka kebodohan itu ditolak dengan cara menyekolahkan anaknya. Saya disekolahkan sama orang tua saya agar tidak jadi bodoh, agar jadi manusia yang berkualitas. Setelah lulus SD Uniriva, kata ayah dan ibu saya, belum cukup nak, belum cukup untuk menghalau kebodohan nak, maka kau sekolah lagi SMP. Setelah saya lulus SMP, sabar dulu. Memang berat itu mendengarkan Ardiansa ceramah. Sabar dulu. Sabar dulu. Memang berat. Santai Dinda, santai Dek, santai. Kalau gini loh, di sini room Islam, tempat kami berdakwah. Kami mendidik dengan cara atau metode yang masuk Iya, diam akal. dulu. Kalau kau tidak sanggup menerima, itu bukan kau yang nggak sanggup menerima. Loh, ya menjawab Bang Ardiansa kok kau yang kepanasan, Dek. Kayak seolah Tuhan kau tuh nggak mampu. Bahkan ya Tuhan kalian ada 3, diri kau 1, dan 4 orang yang duduk diam mendengarkan Bang Ardiansa. Masa nggak mampu mengerti juga bahasa Indonesia? Iya, kau diam dulu Dinda. Diam dulu kau Dinda, biar Bang Ardiansa menjelaskan. Enggak, lucunya adalah kau yang bertanya tentang agama kami menjelaskan dengan menggunakan metode mendidik, kau pula yang kepanasan. Padahal Tuhan udah 3. Seolah Tuhan yang 3 itu enggak mampu membackup kau. Loh, kan menjawab kami. Iya, sabar Kak, saya menjawab Ini kalau dengan 2 kita di sini metode. bukan di sini bukan Komal, yang dimana Komal ini tempat Kristen mengatur kami, bukan, tapi kami yang memberi edukasi kepada Oten. Atau lebih menurut Kok kejam-kejam kau dengan Tuhan-Tuhan di dalam dirimu itu loh. Ya udahlah, kau diam dulu Dinda. Lanjut, Kau diam dulu Dek. Bukan Tuhan dalam dirimu. Seolah Tuhan dalam dirimu tuh kayak nggak terima aja, padahal Tuhannya udah 3 saling backup loh ya. Aneh. Iya, makanya itu. Oke, saya lanjut ya ini ya. Jadi tadi dia bertanya Allah itu siapa? Itu gampang itu. Ini saya jawab menggunakan 2 jawaban. Ya sabar gitu loh. Mau saya jawab menggunakan 1 jawaban, 2 jawaban, 3 jawaban, kan terserah saya. Kau diem dulu gitu loh. Oke, setelah lulus SMP, kata orang tua saya belum cukup nak untuk menghalau kebodohan, maka saya disekolahkan SMA. Setelah saya lulus SMA, kata orang tua saya masih belum cukup nak untuk menghalau kebodohan. Saya kuliah lagi, dan akhirnya setelah lulus kuliah, ya kan, kuliah lagi, dan setelah lulus, kemudian saya jadi bisa berpikir, ternyata betul kata orang tua saya disekolahkan, saya baru sadar ternyata orang tua saya menyekolahkan saya itu untuk menghalau kebodohan. Nah, pertanyaannya apa jenis kebodohannya? Jenis kebodohan yang yang umum sekali ditanyakan dalam diskusi lintas agama adalah pertanyaan Allah itu siapa? Padahal sebenarnya pertanyaan itu nggak perlu muncul. Kalau nggak perlu muncul dari mulut kalian, kalau kalian itu sebenarnya sudah belajar dulu mengenai diskusi lintas agama. Namanya aja lintas agama gitu loh. Iya, ya antara Islam dan Kristen. Loh, kalau kau nggak ngerti siapa itu Allah Subhanahu wa taala, ya kau browsing lah, simple aja. Kenapa bodoh kali lah kau ini? Gitu loh. Kalau pertanyaan cuma model begitu, ya mohon maaf. Rugi dong saya kuliah tinggi-tinggi terus kemudian cuma menjawab begitu aja. Yang sulit gitu loh pertanyaannya, ada nggak? Ya. Kalau yang tanya ini misal anak kecil, anak saya misal, Papa, Allah itu siapa ya? Saya jawab, oh Allah itu adalah Tuhan kita, nak. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terus kemudian anak saya tanya, itu kata siapa, Pak? Ya kata Allah sendiri. Oh begitu ya Pak ya? Iya nak, simple. Saya jawab, itu namanya orang belajar. Dan Allah sudah mengakui di dalam surat Toha ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, innani anallah, sungguh aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Sebenarnya kalau saya cuman mengutip ayat itu Uni, saya yakin dia itu nggak akan terima Uni. Dia nggak akan terima itu. Tahu saya. Saya tahu siapa pendiskusi, dan saya tahu siapa penghujat seperti kau. Paham saya ini, paham gitu loh. Makanya saya nggak mau langsung menjawab gitu loh. Kalau saya langsung menjawab rugi dong.
kau nggak panas, ya kau harus panas dulu lah dengan jawaban saya. Silakan saya kembalikan ke Uni Rifan. Silakan Uni Iya, Rifan. jadi gini ya, anak-anak domba ya. Kami para penginjil jalanan ini, para penginjil sejati ini ingin mencerdaskan kalian. Ya, untuk membuat kalian itu merekonstruksi ulang pola berpikirnya, mindsetnya itu dirubah. Selama ini kalian terdoktrin oleh gereja. Nah, lalu kalian bertanya, siapa itu Allah? Jelas, tidak ada satupun bahkan orang jahil sekalipun mengatakan bahwa Allah itu bukan Tuhan. Tapi adalah sesembahan, nama dari sesembahan. Nah, jadi ketika kalian di sini bertanya, kami yang menjawab. Bukan kalian bertanya terus kalian jawab sendiri. Lah, itu sesimpel itu. Tidak, maaf ya, dari zaman 1400 tahun lalu sampai detik ini kami nggak pernah konsili menentukan Allah Tuhan atau bukan. Seperti gereja yang konsili dulu dan berkali-kali konsilinya. Dan setelah konsili pun nggak juga selesai masalah itu. Tetap sampai sekarang ada yang mengatakan, akulah dia. Dia siapa? Dia Mesia, bukan Tuhan, kata kalangan Unitarian dan Saksi Yehova. Dia siapa? Dialah Bapa itu sendiri, kata kalangan orang-orang monarki modalism, ya, atau dekotisme. Lalu kemudian dia siapa? Dialah anak, bukannya Bapa. Kata siapa? Kata Tritunggal. Sudah konsili berkali-kali ribuan tahun gak selesai-selesai masalahnya. Jangan disamakan dengan kami umat Islam. Sejak Rasulullah berkata membawakan firman Allah, Kul huwallahu ahad. Detik ini nggak ada satupun orang Islam yang goblok sekalipun menyalahpahami kul huwallahu ahad itu. Kayaknya Allah kayaknya Nabi Muhammad deh. Itu Edis yang bukan Islam tapi Kristen yang malu dan insecure karena Tuhannya lebih dari satu. Ya, karena Tuhannya punya Tuhan. Karena saking malunya Edis, maka dia paksakan bahwa Tuhannya umat Islam itu lebih dari satu. Gitu. Ya. Kenapa Mika Pangping PPP? Kenapa? Gak kedengaran suaranya, ngomong ya? Enggak, aku kira mau aku ya Mbak. Ya, sebentar. Gitu. Belum ya, Mika belum. Ya. Lanjut. Kegitu. Jadi udah naik kau Samson ya, naik kau. Tapi kau mendengarkan Aris naik, Samson naik, yang Kristen naik, yang non-Muslim naik. Saya mau membuktikan kalian itu tidak bisa bedakan Tuhan dan manusia. Yang dua arah sama saya tuh harus wajib bisa bedakan Tuhan dan manusia. Kalau tidak nanya aja ya. Udah rendah banget loh standarisasi untuk diskusi sama saya loh. Ya, yang naik ke sini, yang betul-betul bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia nggak usah. Ya. Oke. Gitu. Rifa. Berarti Apa ini? Rifa, Apa? berarti Apa kau? Allah Apa? Kok berarti? Oh, jadi tidak kau yang pernah orang mengartikan Kristen di sini kuculuk. mengatakan berarti, ya. Orang Kristen jangankan mengatakan berarti di sini ya. Kalian kira agama kalian aja kalian nggak paham. Ya, pertama, kalau kalian ingin membuat sebuah diksi berarti, kemudian ingin memberikan edukasi di sini, wajib kalian bisa bedakan apa perbedaan antara Tuhan dan manusia. Kalau kalian tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, kalian tidak boleh berkata berarti. Kalian boleh cuman mengawali pembicaraan kalian dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Kalau kalian tidak bisa membedakan, diskusi kok oh iyalah, oh iya dong, diskusi dibatasi. Kami nggak mau berdiskusi sama. Emang kau pikir kami mau diskusi sama orang Barang dia goblok? pengikut Nabi palsu. Berarti Allah Saya terlihat buktikan atau Nabi tidak? Nabi Sudah, palsu. simpel aja. Allah terlihat Oh, atau tidak? Kristen kalau kurang ajar saya maklum, nggak punya adab saya maklum, nggak punya apa saya maklum. Tanya. Tapi tolong jangan bikin saya menghargai Tuhanmu. Allah Daripada terlihat saya atau meludahi tidak? Tuhanmu ya, jangan sampai saya ludahi Tuhanmu di sini ya. Saya buktikan loh. Nabi Tuhannya Kristen jangan sampai menunjukkan kekurang ajarnya di sini. Di dalam diri kalian ada Tuhan. Sabar, Nenek lampir, nenek lampir. Sabar kalian itu loh. Kalian tuh anak-anak Nenek Tuhan lampir. katanya. Sabar, Katanya sayang, dari kalian sabar, ada santai. Tuhan. Tapi kenapa kalian kok kurang Lampir. ajar? Apakah Tuhan kalian yang lampir. mengajarkan kalian Kita kurang ajar berdebat. seperti Ini loh, ini? Rifa. Debat. Sebentar, Bang. Apakah pernah Tuhan mendengar kalian yang waktu mengajarkan Nabi memanggil saya Nabi mak Nabi. lampir? Begitu kurang ajar sekali Tuhan kalian Rifa. sama saya. Rifa, Kok ketakutan Rifa, gitu Rifa. Tuhan kalian menghadapi Rifa, saya? Bisa nggak Tuhan saya kalian tanya dulu sopan? ke kau. Suruh Tuhan Allah kalian terlihat sopan atau dulu tidak? dalam diri kalian.
tenangkan dulu Tuhan dalam diri kalian baru bisa ngomong sama saya. Kalau enggak, saya nggak bisa, saya nggak mau berantem sama Tuhan Oke, kalian. Nanti Rifa. saya sumpahin Tuhan Rifa. kalian mati lagi kedua kali, gimana coba? Oke, Rifa. Saya tidak mau saya tanya bertengkar kau, dengan Rifa. Tuhan Kristen. Aduh, Yang Kristen di sini nggak cerewet bisa sekali kondusif kau ini, turun. Kristen nggak bisa mengkondusifkan Tuhannya, padahal Tuhannya udah 3. Tolong turun aja ya. Oke, Di sini diskusi dibatasi, Nenek Lampir betul. ini. Di sini diskusi dibatasi. Memang kami binatang, nggak ada Rifa. batasan. Kalian memang mungkin kalian Rifa. karena binatang nggak ada batasan mungkin. Saya buktikan Nabi Karena mu kalian tidak itu pernah bukan menerima wahyu. manusia, Nenek hanya Lampir. manusia yang punya batasan. Nenek Lampir. Nabi mu itu nabi Jangan palsu. Saya tunjukkan kekurangan buktikan. ajaran Tuhan kalian. Nanti saya kutuk lagi biar dia mati kedua kali, gimana Malu. coba? Nenek Lampir. Ya, apa yang saya malu? Saya nggak, justru saya malu lihat ada Kristen yang ngaku ada Tuhan dalam dirinya, Palsu. kurang ajar, Tidak seolah-olah pernah Tuhan yang wahyu. ngajarin kurang ajar dalam dirinya. Di dalam diri kalian tuh ada Tuhan loh, Dek. Masa Tuhan kalian kurang ajar begini? Loh, ini diskusi atau gimana Apa sih, iya Rifa? Tuhan? Saya mau diskusi, tapi dengan orang yang Ya, oke, kapasitasnya kita berdua tinggi, ya, ya kita bisa bahasa berdua. Indonesia. Oke, kita Kau bisa berdua. bahasa Indonesia? Menurut Ya udah, kau bisa menurut bahasa Indonesia. Oke. Ya, Rifa, Kalau kau mau Rifa diskusi gini. buka kamera dulu dan kau bedakan Rifa, dulu apa beda Tuhan dan manusia, baru menurut- boleh diskusi sama saya. Menurut kau, Kalau Allah kau terlihat mau atau diskusi, tidak? kau buka kamera dulu, lalu kau bedakan apa Tuhan dan manusia bedanya. Mau diskusi sama saya ada syaratnya. Satu, buka kamera. Kedua, bedakan dulu apa beda Nabi Tuhan dan cabul ini manusia. cerewet. Yang cabul itu Tuhan kau yang meminta upeti perawan dalam Bilangan pasal 31 nomor 25, dan yang cabul Dalam itu Tuhan kau surat yang menyuruh Al-Hadid Hosea untuk 3, bersandal. itu Yang cabul itu dikatakan Tuhan Allah kau itu yang mengambilkan nampak. Tuhan, yang Al-Hadid mengambilkan bini 3, orang dalam 1 itu Samuel pasal dikatakan Allah 12. itu nampak, Kau itu nggak boleh Rifa. diskusi kalau kau nggak bisa buka kamera. Buka kamera dulu. Yang cabul itu Tuhan kau yang mengambil bini orang lalu memberikannya kepada nabinya Daud. Yang cabul itu Tuhan kau yang membuat diksi perumpamaan dari selangkangan laki-laki yang jakarnya sebesar punya keledai, pancaran maninya kayak kuda. Itu yang cabul Tuhan kau, bukan nabi. Yang mengangkat roh orang dan melihatkan kemaluannya kepada orang banyak. Yang cabul itu yang membuka celana dalam orang. Tuhan kau. Aku turun dulu. Aku kena pembatasan. Oke, siapa nih? Oten jangan panas lah, tinggalkan roh penamanya dulu. yang Warnai. cabul itu Tuhan yang datang ke bumi jumpai perempuan di jamah-jamah dadanya. Laki-laki dia nggak pernah nampakkan wajahnya dan nggak pernah jamah dadanya. Itu Tuhan yang cabul. Hampir rata murtadin yang mengaku didatangi oleh Tuhan di jamah dadanya. Kenapa kepada laki-laki nggak pernah di jamah dadanya? Itu Tuhan cabul itu. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa saya hitam ya? Mang hitam Ya, juga. Om Kem, ini pakai anti rungkat ini. Baru sadar. Kan mang hitam Kang. Pakai anti rungkat ini. Enggak. Jadi kita ada di kuburan Yusuf Arimatea gelap. Oke, lanjut, Ya. lanjut. Ingat ya, kalau diskusi sama saya syaratnya mutlak buka kamera dan bisa bahasa Indonesia. Saya turunkan itu videonya. Dulu pakai data, sekarang nggak apa-apa nggak pakai data karena nggak ada Kristen yang pakai data. Emang susah menjelaskan kekristenan pakai data, maka saya hentikan untuk meminta data kepada kalian. Saya cuma minta buka kamera, itu hal yang mudah untuk dilakukan. Yang kedua bisa bahasa Indonesia dan itu nggak perlu jadi agamawan ya. Kalau bisa bahasa Indonesia cukup jadi orang Indonesia saja, kau bisa diskusi sama saya. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, kau jangan diskusi sama saya, tapi kau belajar sama saya, bertanya saja. Ya, itu syaratnya mutlak. Kalau nggak mampu, kau diskusi sama yang lain. Dengar suara Ya, saya? halo, silakan. Ya, agamanya apa, bro? Kristen. Oke, mau diskusi atau mau belajar bertanya saja di sini? Bertanya saja. Gue mau tanya aja cuman satu hal. Oke, kalau bertanya aja nggak apa-apa, nggak buka kamera. Pertanyaanmu harus diawali dengan pertanyaan kata-kata tanya ya, bukan berarti. Berarti itu Ya, bukan pertanyaan. Saya ajarkan di sini ya. Silakan. Siap. Pertanyaan tadi siapa? Aku lupa namanya yang pertama tadi ya orangnya bertanya, ngomongnya itu kan Tuhannya menciptakan langit dan bumi, ya kan? Oh jelas. Terus yang kedua, Muhammad kan masih ada dalam kuburan sampai sekarang. Terus pertanyaannya sama seperti Musa dan Musa Abraham juga dalam kuburan, termasuk Paulus masih dalam kuburan sampai sekarang. Bahkan kepala dan badannya terpisah.
Ya, betul. Paulus, Matius, Markus, Lukas semua masih dalam kuburan semua, nggak ada yang udah terbang ke surga itu seperti yang dijanjikan Yesus, nggak ada. Bahkan tubuh mereka hancur lebur karena sudah hancur sebelum Itu dimakamkan. kan Iya. manusia yang 1000 tahun yang lalu. Kalau yang Muhammad Oh iya dong, Nabi Muhammad kan 1400 tahun lalu. 500 tahun yang lalu. Kalau yang lain Nabi Muhammad 1400 tahun lalu, Dek. Kok 500 tahun lalu gimana sih? Gimana sih, Dek? Dek, normal nggak sih kamu, Dek? gimana? Ya udah, silakan pertanyaannya. Makanya saya bilang, kalau nggak ngerti mending nanya aja. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Jangan membawa proposisi yang nggak jelas kamu pahami, nggak ngerti kamu itu. Tanya, Kamu dengar dulu. tanya aja. Loh, saya kan minta kamu bertanya, bukan mendengarkan ceramahmu yang nggak jelas dan nggak ngerti apa-apa. Gimana Bertanya, ditanya Dek. Kalau banyak ngocek gini gimana bisa Iya, ngomong? karena pertanyaannya diawali siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Iya, Ngerti nggak? makanya diam. Loh, saya akan terus bicara kalau kau nggak bertanya, Dek. Nggak bisa kalau nggak. Oh ya nggak udah, dikasih kau waktu, turun. Mbak. Kalau Kau dikasih turun. waktu baru bisa ngomong. Di Kalau nggak sini dikasih waktu gimana? untuk bertanya, Gimana kalau bukan host? memperlihatkan Benar nggak, ketololan. Os? Benar nggak, Os? Kalau nggak dikasih waktu? Nggak bisa. Yang ngatur aku di sini, bukan kau, bukan bapakmu yang kau yang ngatur. Oh, Ya, emang bapakmu juga bisa. aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Bahkan aku bisa menurunkan kau dari sini. Tanpa, kau nggak bisa Aku minta cuma tolong sama Tuhan menurut kau. Kirain kau bisa kutuk aku. Oh, jangankan ngutuk kau, Tuhan kau aja terkutuk. Ngapain aku harus ngutuk kau, Dek? Tuhan kau aja terkutuk. Galatia pasal 3 ayat 13. Gitu. Terus kok Iya, terkutuklah yang mati di tiang salib. emangnya kau bisa ngutuk apa seperti apa gitu? Loh, jangankan saya kutuk, Tuhanmu saja sudah terkutuk. Kenapa aku harus mengutuk orang yang menyembah kepada Tuhan yang Mbak, terkutuk, Dek? Kalau Ngapain? Gak ada mengutuk gunanya. Tuhan, Mbak, semua manusia sebagai orang Kristen nggak ada yang Dek, Mbak. di sini Coba, kamu bukan Mbak. curhat, Dek. Di sini kamu bertanya dapat ilmu dari saya, ya. Di dalam agamamu, Tuhanmu terkutuk. Untuk apa saya mengutukmu? Bahkan Nabi saya mengatakan, aku tidak datang untuk melaknat, melainkan menjadi rahmatan lil alamin. Untuk apa saya mengutuk kalian dan Tuhan kalian yang sudah terkutuk? Tuhan kalian itu sudah terkutuk dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Tadi kau kata, Bahkan di agama kalian katakan semua tadi kan manusia itu bisa sudah mengutuk. terkutuk oleh Tuhan kalian. Tadi Mbak Kalian kan bisa mengakui dalam mengutuk. agama kalian sudah terkutuk. Apa? Tanya aja, Dek. Tanya aja. Mbak tadi Pertanyaannya kan nggak bisa ya, Dek? mengutuk. Sekarang kok bisa? Kau sudah terkutuk. Apa sih? Dek, menurut agamamu manusia itu sudah terkutuk sejak semula, Dek. Betul. Apalagi yang mau kukutukin? Terus Muhammad katakan yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa Muhammad masih dalam kuburan sampai sekarang? Apa urusannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan Nabi Muhammad yang di kuburan? Korelasinya apa? Yang menciptakan langit dan bumi kan Allah. Lalu Nabi Muhammad adalah ciptaan. Lalu ketika Nabi Muhammad meninggal dan dikubur, masalahnya apa? Toh Tuhan dalam kitab Kejadian menciptakan langit dan bumi, nabi-nabinya tetap mati. Emang kau pikir ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, nabi-nabinya tetap hidup gitu? Enggak. Musa tetap mati di Saya tanya kuburan. sama Bahkan kalian, Tuhan kok kau pakai yang punya rasul namanya Paulus itu bahkan mati kepala dan badannya terpisah, Dek, terpenggal, Dek. Nggak tahu kita kepalanya ada di mana sekarang, ya. Itu Nabi. Jadi Nabi Muhammad Musa, itu Nabi adalah Paulus rasul. itu Duh, kenapa? bukan yang memimpin Saya udah bilang dunia. orang Kristen nggak ada adab, saya maklum, nggak ada akal, saya maklum. Tapi minimal tolonglah Tuhan di dalam diri kalian itu suruhlah. Kalau kalian mau berbodoh-bodoh ria, suruh Tuhan dalam diri kalian keluar dulu, karena aku nggak mau debat sama Tuhan kalian. Kelihatan kali bodoh Tuhan kalian depan aku nanti. Ya, di dalam diri kalian itu kan ada Tuhan. Masa Tuhan kalian kayak gini? Masa Tuhan kalian membimbing kalian supaya jadi bodoh gini? Kan nggak mungkin kan? Tolonglah, hargai Tuhan dalam diri kalian. Kalian itu adalah Kristen yang merepresentasikan anak-anak Tuhan. Kok anak-anak Tuhan kelakuannya kurang ajar? Ya, kalian merepresentasikan Tuhan dalam diri kalian. Katanya Tuhan dalam diri kalian. Tuhan dalam diri kalian itu mengendalikan setiap orang Kristen. Tapi kok kelakuannya kok banyak kurang ajar? Apa Tuhannya kurang ajar? Jangan bilang Tuhan kalian kurang ajar loh. Nanti saya tampar nanti kalian di sini ya dengan Bisa. kata-kata saya ya. Tampar Ya. tampar kok Muhammad. Menampar dengan kata-kata itu harusnya orang-orang yang orang berakal tuh tersadar. Masa iya ya? Kan dalam diriku ada Tuhan ya, tapi kok aku kurang ajar? Berarti Tuhanku kurang ajar. Harusnya kalian pikirlah. Maka harusnya kalian sebagai anak-anak dewa, anak-anak Theos yang mengaku punya Roh Kudus dalam diri kalian atau pneuma, punya Holy Ghost dalam diri kalian, harusnya memperlihatkan kepada kami bahwa dengan keberadaan Holy Ghost dalam diri kalian atau pneuma dalam diri kalian, kalian jauh lebih baik daripada kami. Kenapa kami yang jauh lebih beradab daripada kalian yang katanya kami ini ajaran sesat dalam Kristen? Kenapa kami jauh lebih berilmu Dari daripada tadi aku kalian yang katanya nanya, kami ini tidak punya Roh Kudus? Tuhan, Kamu nggak bertanya, dari tadi kamu curhat, makanya saya tunggu kamu dalam bertanya. kuburan. Silakan. Kenapa nggak pernah bangkit? Kok enggak? Ya karena belum bangkit. Kenapa Oke, nggak saya bangkit jelaskan. sampai sekarang?
Udah berapa tahun? Karena memang belum masanya. Tidak ada Kenapa pernah dibuang klaim. tahunku sampai sekarang? Ya diam dulu. Tidak pernah ada klaim bahwa Nabi itu bangkit di tahun 2026. Tidak pernah. Silakan carikan data. Yang namanya manusia termasuk Nabi. Aduh, kenapa sih kurang ajar banget Tuhan dalam diri kau ini? Turunkan Greg, Tuhannya kurang ajar banget. Ini nggak mau debat sama Tuhan Kristen ya. Udah 3 loh Tuhannya, masih aja nggak bisa membackup dirinya ya. Gini ya, perhatikan orang Kristen, di dalam diri kalian itu kalian mengaku punya Tuhan ya. Tapi kok kurang ajar, memotong pembicaraan Bunda Gembala ini ya. Tolong, masa kami orang-orang Islam lebih beradab daripada Tuhan kalian? Tuhannya nggak punya adab nih. Kalau seandainya kalian mau debat sama saya, minimal keluarkan dulu Tuhan dalam diri kalian. Saya nggak mau bertengkar dengan Tuhan kalian yang udah bercampur dengan babi dan anjing dalam badan kalian ya. Maaf, saya nggak mau. Saya nggak mau merusak saya nggak mau merendahkan Tuhannya Kristen di hadapan saya. Saya mau Tuhan Kristen itu punya harga diri, walaupun dulu waktu datang ke dunia nggak punya harga diri sama sekali. Saya mau kalian tuh punya harga diri dengan Tuhan kalian. Kalian 1, Tuhan kalian 3. Masa di depan kami nggak ada harga diri? Ya. Jangan kalian menista Tuhan kalian dengan berperilaku kurang ajar di komalnya umat Islam. Kenapa? Menurut kepercayaan Kristen, di dalam diri Kristen itu ada Tuhannya. Ya, Greg udah 2 kali kena pembatasan. Greg bahaya, bahaya. Aman. Ini aman akun. Ini kan pakai anterukan nggak apa-apa. Ini ganti akun aja, nggak apa-apa. Ini ganti akun aja. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi Tante Mika wabarakatuh. bukan ini? Yang on cam Tante Mika bukan? Iya, Tante Iya Mika. ternyata betul. Waalaikumsalam Bang Sudut Pandang, Masya Allah. Teman-teman sambil tok-tok layar, share, posting bilang kalau ada love orange silakan pilih love orange. Itu untuk menguatkan room agar tidak mudah ditombok oleh pasukan Romawi. Ya. Aku kira tadi nggak kemute, rupanya aku ngomong kemute. Astagfirullahaladzim.